Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Nah, pada siang hari ini Bapak akan memasuki materi baru nih, akan membawakan materi baru untuk kalian semua. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Oke, interaksi sosial. Mungkin ini nggak asing untuk kalian semua. Jadi bahkan Bapak review lagi, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar sebuah kelompok. Nah, mungkin di dalam kelas ini kalian sudah sering berinteraksi. Nah, ciri-ciri interaksi sosial itu apa sih? Menurut Charles Loomis, interaksi sosial memiliki 4 ciri pokok. Yang pertama yaitu jumlah pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, ada komunikasi dua arah antar pelakunya. Yang ketiga, ada dimensi waktu. Nah, antar masa lampau atau masa kini dan masa akan mendatang yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung itu sendiri. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu. Jadi, adanya tujuan di dalam sebuah interaksi sosial itu sendiri. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana syarat terjadinya interaksi sosial? Nah, dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial itu sendiri yang pertama, antar orang perorangan. Nah, ini dapat terjadi di kelas ini sendiri antara kamu dengan teman sebangkumu. Yang kedua, antar orang perorangan dengan suatu kelompok. Yang ketiga, bisa melalui antar suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Itu kontak sosial. Selanjutnya yaitu ada komunikasi, melalui komunikasi. Komunikasi itu sendiri dapat diterjemahkan sebagai berikut nih. Seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain, yang berwujud melalui pembicaraan, gerak-gerik, perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut, orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan. Nah, komunikasi ini dapat terjalin jika dua arah. Jika hanya dengan satu arah atau tidak ada feedback, itu namanya tidak bisa disebut dengan namanya komunikasi. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis dari sebuah interaksi sosial itu sendiri. Ada interaksi sosial asosiatif. Nah, jenis-jenisnya banyak. Yang pertama, ada kerjasama. Mungkin sebagian dari kalian sudah sangat paham mengenai kerjasama ya. Yang pertama, kerjasama itu dapat kita lakukan. Bapak ambil contoh aja, kerjasama itu bisa dilakukan antar teman sebangku kita. Yang kedua itu ada akomodasi. Yang ketiga juga ada akulturasi. Yang keempat itu ada asimilasi. Nah, selanjutnya mengenai tadi kan jenis-jenis asosiatif. Nah, yang selanjutnya itu disasosiatif. Disasosiatif ini ada beberapa. Bapak akan memberi contoh. Yang pertama yaitu persaingan. Persaingan ini dapat dikatakan sebagai proses sosial di mana para individu atau kelompok saling bersaing, mencari keuntungan melalui bidang kehidupan tanpa menggunakan kekerasan. Nah, persaingan ini bisa Bapak contohkan sebagai perlombaan di mana adanya persaingan antara peserta satu dengan peserta lainnya untuk mendapatkan podium atau mendapatkan juara pada kejuaraan itu. Yang kedua, adanya kontroversi. Bisa dikatakan kontroversi itu merupakan bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Nah, jadi bisa dikatakan kontroversi ini itu ya bisa dikatakan persaingan juga ataupun pertentangan. Nah, yang ketiga yaitu pertentangan. Pertentangan itu sendiri merupakan suatu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tujuan hidupnya
dengan jalan menentang dengan disertai dengan ancaman. Nah, mungkin pertentangan ini bisa dapat kita lihat di berita-berita ataupun di lingkungan sekitar kita sendiri. Nah, selanjutnya untuk tahapan selanjutnya Bapak kan tadi sudah menjelaskan beberapa penjelasan ringan mengenai interaksi sosial itu sendiri. Nah, untuk lebih memantapkan atau bisa dibilang untuk mengasah kembali, untuk mereview apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, kalian bisa membuat kelompok di sini. Satu kelas ini ada 30, mungkin bisa dibagi menjadi 3 kelompok besar. Nah, di situ sudah terdapat 3 gambar, di mana ada masing-masing gambar, dan tolong identifikasi ini merupakan jenis interaksi sosial apa. Nah, jika sudah, selanjutnya ada tugas individu yang bisa kalian kerjakan sekarang. Tolong kalian scan yang ada di layar, tugas individu. Nanti akan ada beberapa pertanyaan dan nilainya akan Bapak masukkan sebagai penilaian tugas. Nah, untuk bahan ajar kalian, untuk kalian belajar di rumah nantinya, silahkan kalian membuka barcode yang Bapak berikan di sini. Nah, habis itu kalian baca dan Bapak pastikan bahan-bahan yang ada di materi ajar ini akan masuk dalam ulangan nantinya. Nah, sudah. Terima kasih anak-anak atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.